Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Itu adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Orang nomor 1 di Republik ini hadir dan memantau bahkan turut memusnahkan langsung barang haram narkoba. Polri berhasil mengungkap 49.306 kasus peredaran narkoba di tanah air sepanjang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sedikitnya 65.572 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung dari pengungkapan kasus narkoba selama 1 tahun itu, Polri berhasil menyita barang bukti lebih dari 214 ton narkoba dengan estimasi nilai mencapai 29,36 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan narkoba yang dilaksanakan secara simbolis di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Keberhasilan Polri ini dianggap mampu menyelamatkan lebih dari 630 juta rakyat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Tentu ini suatu yang luar biasa. Pemandangan yang jarang kita lihat ketika Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Republik ini, hadir dan memantau bahkan turut memusnahkan langsung barang haram narkoba. Karena tentu saja ini adalah ancaman bagi bangsa, generasi muda. Di belakang saya saat ini, sobat, Anda lihat, ini adalah barang bukti yang hari ini sedang dihitung. Coba kita lihat lebih dekat ya. Kita lihat di sini, betul-betul detail yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa setiap barang bukti tidak ada yang tercecer, setiap barang bukti memang betul-betul akan dimusnahkan. Nah, ini adalah barang bukti, beberapa diantaranya tentu berbagai jenis barang haram narkoba. Ada sabu, ekstasi, ganja, dan lain sebagainya. Dan ini akan segera dibawa untuk kemudian dimusnahkan menggunakan insinerator. Dihitung benar-benar detail ya. Coba kita lihat dari arah sana ya. Nah, upaya penghitungan terus dilakukan. Ini dari lintas satuan wilayah ya. Dan ada juga rupiah di sana sebagai barang bukti yang juga turut diamankan oleh petugas dan dibawa ke sini. Angka pastinya tentu kita akan tanyakan, tapi yang jelas Presiden hadir di sini untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan menggunakan alat ini. Alat ini menjadi alat yang digunakan untuk kemudian memastikan bahwa barang bukti narkoba benar-benar hangus. Disebutkan angkanya 214 ton narkoba yang akan dimusnahkan. Presiden mendampingi Pak Kapolri untuk memastikan bahwa semua barang-barang ini benar-benar dimusnahkan. Kita akan coba berbincang lebih lanjut dengan jajaran kepolisian yang ada di sini, utamanya dari Dirtipid Narkoba, Bareskrim Mabes Polri, Mabes Pol Kelana Jaya. Ya. Terima kasih sudah menerima kami. Ya. Dan kita melihat tadi ini adalah alat yang digunakan pemusnahan ya? Ya, insinerator. Ya. Insinerator. Nah, kalau kita bergerak ke sini, Pak Kelana, berapa lama pemusnahan ini akan berlangsung? Kayak tadi Presiden sempat memasukkan beberapa barang haram narkoba di dalamnya. Ya. Kalau prosesnya pemusnahan sampai dengan dia hancur sendiri mungkin diperkirakan 10-15 menit. Tergantung jumlah yang dimasukkan. Oke. Yang dimasukkan tadi
Tadi sabu, ganja. Ya, sama Pak Presiden tadi. Ekstasi. Ekstasi juga. Ya. Oke. Dan kami dengar bukan hanya di sini ya. Ya. Akan dibawa dimusnahkan di Cilegon karena di juga. sini kapasitasnya tidak besar. Jadi akan kita bawa ke insinerator di Cilegon nanti. Kita dimusnahkan. Dengan yang jelas diawasi dengan penyidik langsung dengan propos untuk pemusnahan. Jadi memang prosedurnya memang diinventarisir, Iya. kemudian juga akan dibawa Iya. ke Insinerator untuk dimusnahkan. untuk Iya, dimusnahkan. jadi langsung dibakar. Langsung dibakar Iya. nanti juga. Kita ada berjarak sekitar Iya. 2-3 meter. Cukup panas soalnya. Cukup panas memang di sini. Pak Lana. Tapi yang jelas kita tidak terpengaruh apapun ya di sini karena kelihatannya insineratornya memang langsung ya, di sini memang insinerator mengendap ya atau tetap ada benar-benar saringan hampa. juga khusus untuk saringan masalah di dalamnya. Untuk asap yang keluar itu. Oke. Dan asapnya ini mohon maaf kita harus jelaskan juga kepada publik tidak membuat mabuk. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, karena memang sudah dimusnahkan di Ya. dalamnya. Ya Pak Kelana, kalau kita lihat ini yang dietalasekan di sini. Ya. Dan kita sudah melihat tadi Pak Presiden juga sudah mengecek satu persatu barang buktinya ya. Betul. Tadi beliau langsung ditetesin langsung melihat. Oh betul, ya alat pengetesannya ya. Bahwa ini merupakan narkotika. Ya, jenis sabu dan ekstasi tadi. Oke. Dan kalau kita lihat seperti ini misalnya, ini yang warna kuning adalah? Ini sabu. Oke. Ini yang kuning, orange, kemudian yang kotak. Ini sabu. Kemudian ini uang dari hasil TPPU. Kemudian sana sabu sama ganja. Oke. Sama sebagian ekstasi. Sebagian besar ekstasi ya? Ya. Oke. Dan ini didatangkan dari berbagai satuan wilayah, Pak? Ya, kita mendatangkan ada beberapa wilayah, ada 10 Polda yang kalau nggak salah kita undang untuk menghadirkan barang bukti pemusnahannya di sini disaksikan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi totalnya dengan yang sudah dimusnahkan, dengan ada putusan kejaksaan, dengan yang saat ini dimusnahkan ada 214,84 ton. 214,84 ton. Iya. Itu masa periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ya sesuai dengan cita-cita Pak Presiden. Oke. Untuk memastikan generasi muda bangsa tumbuh kembangnya tidak terpengaruh oleh barang haram narkoba ini. Betul, betul sekali. Dan kalau hasil perkiraan tadi hitungannya kita cukup banyak menyelamatkan generasi muda. 629.934 juta jiwa. Cukup fantastis itu. cukup fantastis. Bahkan kita juga mendengar, ini tentu bukan menginspirasi ya, tapi balik lagi kalau ini kemudian divaluasi, angka ini disebutkan mencapai 29 triliun, betul? Iya, betul. Kalau dinominalkan dengan uang, estimasinya sebesar itu. Masih betul. Iya. Apakah ini bisa kita katakan bahwa ini adalah pengungkapan barang haram narkoba terbesar sepanjang sejarah? Kalau hal itu sebenarnya kita pengungkapan kan sering kita lakukan setiap tahun ya. Tapi dengan sesuai dengan periode masa 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden, kita Polri semaksimal mungkin untuk melakukan perintah beliau untuk melakukan pengungkapan ini. Makanya maksimal nilainya seperti ini saat ini. Kami dengar kasusnya akumulatif 45.000 kasus. Iya. Betul, Betul. Pak Kelana? Iya. Dan bahkan tersangkanya lebih dari 65.000. Ya, tersangka saat ini dengan jajaran Ditres Narkoba, Baris Krim Polri dan jajaran itu sekitar 65.000 tersangka. Jadi cukup besar itu. Ini yang diamankan oleh lintas instansi atau Polri saja? Saat ini Baris Krim dan Polda-Polda jajaran itu nominal. Baris Krim dan Polda-Polda Ya, jajarannya. betul. Kami dengar juga ada unit-unit lain yang bekerja untuk memastikan bahwa mengidentifikasi barang-barang ini betul-betul berbahaya, seperti lapor dan sebagainya. Iya, lapor kita libatkan, kemudian instansi lain BNN, kemudian Bea Cukai, kemudian instansi-instansi pemerintah yang terkait dinas kesehatan dan sebagainya, BPOM, itu juga kita libatkan, dinas kesehatan juga libatkan. Pak Kelana, kita bicara mengenai kehadiran Presiden di sini. Iya. Tentu apa yang disampaikan Presiden ini juga menjadi pesan bahwa perang terhadap narkoba harus terus dilakukan. Iya. Negara hadir
negara hadir. Ya, beliau menyatakan bahwa negara hadir untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya narkoba. Itu sangat membantu kita, khususnya teman-teman di lapangan, itu meningkatkan moral dan semangat anggota untuk terus melakukan penyelidikan, pengungkapan, penangkapan, bahkan mengejar langsung bandar-bandar yang ada di. Tapi pada prakteknya kenapa persiapan kasus-kasus narkoba masih ada di masyarakat kita? Ini seolah rantai panjang yang tidak pernah diputuskan, atau seolah kasus yang tak ada ujungnya? Oleh karena itu memang perlu kesadaran masyarakat kita secara luas bahwa bahaya narkoba ini tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial seseorang, tidak mengenal pangkat. Siapapun bisa menjadi target dari para bandar dan penyebaran narkotika ini. Oleh karena itu perlu peranan masif dari masyarakat untuk sama-sama ya ikut serta untuk menanggulangi dan mencegah ini. Nah, kalau kita bicara kemudian Pak Presiden menyampaikan bahwa bahkan sekarang mafia atau kartel narkoba itu bahkan punya kapal selam. Artinya ini nggak main-main, Iya, Pak Kelana. betul. Gitu loh. Kekuatan musuh semakin eskalatif kalau kita melihat. Gitu. Iya. Bagaimana kemudian aparat memastikan penindakan tetap dilakukan? Ya, seperti yang Bapak Presiden sampaikan tadi bahwa memang pintu masuk kita ini sangat banyak dan sangat luas. Apalagi beliau menjelaskan tadi bahwa ada pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang tidak terjangkau. Betul. Bahkan mereka peredarannya itu tidak mengenal waktu. Beliau menyampaikan tadi Bapak Presiden ada yang berlabuh di jam 1 malam, itu patut dipertanyakan. Oleh karena itu perlu peranan masyarakat betul-betul sebagai informan dan pengawas bagi kita juga, untuk bagi masyarakat sekitar ya, pengawas bagi masyarakat sekitar. Apabila ada hal-hal mencurigakan bisa koordinasi dengan kita, dengan pihak kepolisian, terutama yang di wilayahnya tersebut yang banyak pintu-pintu masuk lah, jalur-jalur pelabuhan tikus itu. Ada saja model-model penyelundupan Betul. yang hari-hari ini kita melihat modifikasinya ya di luar nalar ya Pak ya. Iya. Apa betul ada mafia internasional yang berupaya untuk merusak generasi bangsa kita dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar narkoba? Kalau itu memang perlu kita dalami lagi ya, penyelidikan. Memang ada upaya untuk merusak. Kalau menurut pandangan saya bahwa Indonesia salah satu merupakan tempat mereka konsumen mereka, termasuk yang cukup besar Indonesia, sehingga memang harus penanganan negara hadir memang untuk masalah ini. Terutama kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa terhadap bahaya narkoba ini tidak main-main gitu loh, artinya berdampak terhadap generasi, dan jangan mau masyarakat kita itu mudah terbujuk atau mencoba-coba dengan narkoba. Kalau sekali mencoba, khawatirnya nanti ketagihan. Kan gitu. Bagaimanapun kemudian untuk memastikan penindakan terhadap mafia itu harus terus dilakukan. Sindikat-sindikat itu terus dilakukan. Bagaimana upaya Polri untuk memastikan jaringan atau sindikat internasional ini betul-betul bisa dibekuk, jangan sampai mengotori tanah air kita? Ya. Yang pertama ya, mungkin sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri, yang jelas kita pembenahan ke dalam ya, secara internal, anggota yang ada indikasi terlibat jaringan ataupun yang terindikasi dia melakukan penyimpangan, itu pasti sudah dibereskan. Itu yang pertama, sehingga kita mudah untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pengungkapan narkotika ini tidak bisa sendiri. Kita harus merangkul BNN, kemudian Bea Cukai, Dinas Kesehatan, BPOM, mungkin TNI juga, yang ada lagi Pamtas Perbatasan. Iya. Terakhir Pak Kelana, ini kan selaras dengan misi menciptakan generasi bangsa yang unggul, yang termaktub dalam Astasita Presiden. Apa yang ingin Anda sampaikan mulai? Kami terutama ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahaya narkoba ini sudah kita ketahui bahwa merusak ya generasi bangsa. Oleh karena itu masyarakat harus sudah paham dan melek bahwa kapan saja bisa menjadi korban. Oleh karena itu kita harus sama-sama mencegah
sama-sama mengantisipasi apabila mendengar, mengetahui, melihat ada orang yang mencurigakan berkaitan masalah penggunaan ataupun dia mengedarkan, segera melapor dengan kepolisian setempat. Terima kasih Pak Kelana. Ya. Kalau kita lihat di sana juga masih ada ini ya Pak ya? Ada itu penyisian ada barang bukti tadi. Tapi sebagian sudah diambil oleh masing-masing Polda, kemudian masing-masing Polres untuk dimusnahkan di Cilegon tadi melalui insenerator. Oke. Jadi Ya, ini contoh ini kan ada dimusnahkan juga. pemusnahan itu dilakukan, saya harus katakan secara transparan. Ya, iya harus. Diawasi oleh internal dan eksternal. Oke. Seperti Langsung. ini ya? Oh ada pengawasan langsung dari Ya, Propam ini ya, internal, dari Propos yang ngawasin dari internal. langsung. Oke. Ini dihitung seperti ini ya Pak ya? Ya, dihitung. Oke. Apalagi Coba yang kita paling lihat. bahaya tuh atau ektasi. Ektasi itu kan butiran yang itu. Oh ekstasi. Ya, untungnya sudah segera musnahkan tadi. Jangan sampai siapapun mengambil kesempatan di sini ya Pak? Ya, betul. Oleh Termasuk anggota yang mau coba-coba nakal. pasti. Benar-benar ditindak secara Pasti. tegas. Makanya saya sampaikan tadi, caranya kita beresin internal dulu. Ya kan, internal dulu kita beresin, tidak ada oknum yang terlibat di dalam. Karena prinsipnya selama kita masih terlibat di dalamnya, kita tidak akan bisa mengungkap narkoba. Kan gitu. Luar biasa. Kombes Kelana. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Berbincang Mas Aldo. bersama kami. Ya, Penyidik dari Dirtipid Narkoba, ya. Bareskrim Polri sudah berbincang bersama kita. Terima kasih. Yakin Pak ini akan jalan Pak? Atau Jalan. sudah jalan sebetulnya? Sudah, kita kan buka dari tanggal 14 sampai sekarang. Per tadi malam penjualan kita sudah 125 juta. Yang benar Bapak? Betul, bisa dicek di situ ada. Kita lihat ini salah satu bentuk koperasi Desa Merah Putih percontohan. Nah, sekarang negara hadir untuk membangun ini koperasi-koperasi di desa-desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Metuk, Boyolali, Jawa Tengah. Koperasi Desa Merah Putih Metuk menjadi salah satu unit koperasi terlengkap dan dianggap telah melampaui standar yang ditentukan. Ini bisa menjadi contoh bagi Koperasi Desa Merah Putih di daerah lain di Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengklaim Koperasi Desa Merah Putih Metuk telah memenuhi 7 aspek wajib dengan fasilitas terlengkap. Di antaranya tersedianya toko sembako, klinik desa, apotek desa, gudang, lokasi parkir, dan kantor pengelola. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menargetkan hingga Maret 2026, 80.000 koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya menyaksikan satu gerai operasi Desa Merah Putih langsung dengan mata kepala saya sendiri di Desa Metu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kopdes Merah Putih Metu ini sebagai satu unit kesatuan, ada toko sembako, simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, toko pertanian, logistik, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ini salah satu gerai koperasi desa kelurahan percontohan yang diharapkan merupakan bagian dari 80.000 koperasi kelurahan Desa Merah Putih diwujudkan. Setelah instruksi Presiden diterbitkan, tidak mudah memastikan bahwa perekonomian di desa berjalan sebagaimana sistem koperasi yang diharapkan oleh orang nomor 1 di negeri. Saya melihat betapa kemudian perangkat desa, kemudian juga warga yang terlibat di dalamnya, sungguh mereka menjadi bagian yang membangun satu unit ekonomi di tengah-tengah masyarakat Metuk di Boyolali, Jawa Tengah. Kita lihat ini salah satu bentuk koperasi Desa Merah Putih percontohan. Ini adalah retailnya. Ini bisa disebutkan gerai sembako. Kita lihat cukup lengkap ya di belakang kita ya. Dan sudah bersama kita Pak Sumono ya Pak ya. Siap. Pak Sumono yang merupakan Direktur Pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Siap. Pak Sumono,
Terima Ya, kasih. ya, Terima kasih Pak sudah menerima kami di sini ya Pak ya. Kalau kita lihat ini luar biasa lengkap Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Di antara gerai yang baru saya temui yang ini, gerai paket lengkap ini Oh, gitu, namanya, Pak. ya. Ya, sesuai dengan program Pak Prabowo ini. Iya ya Pak Sumono ya. Gitu, ya. Oke, Pak Sumono kalau kita lihat di sini jualannya juga lengkap ya Pak ya. Ini ada Ini beras produksi Desa Metu sendiri. beras produksi Desa Metu sendiri. Iya, Desa Metu sendiri. Luar biasa. Kita dari Desa Metu kita kerjasama dengan Oke. penggilingan padi, kita bungkus kita jual di sini. Oke. Untuk masyarakat Metu juga. Luar biasa. Ini yang 3 kilo ya. Ya, ini yang 5 Tara, kilo, ini ada 10 ada. Mentik wangi. Yang wangi, ini yang mentik wangi. Luar biasa nih. Ini kelihatannya yang juga banyak digemari ya. Iya, banyak ini. Dan ini juga produksi dari Metu sendiri. Metu sendiri. Ya. Wah, luar biasa. Pak Mono, ini jadi komoditas pertanian Iya. juga akan didistribusikan di sini. Iya, betul. Oke, boleh kita lihat lagi Pak ya? Ya, Wah, ini apa ini. nih Pak? Ini telur asin. Telur asin? Telur asin, ya. Telur asin Koperasi Desa Merah Putih. Ini pengusahanya samping rumah kita ini, sebelah itu. Oh, wah. Kelihatan di situ. Yang bikin Iya, yang bikin. telur asinnya? Iya. Benar. Telur asin di sini juga produksi. Desa Metu. Yang asli Desa lagi Metu. juga. Yang mana obat lagi, Pak? Ini calung pabriknya. Oke, ini apa ini Pak? Calung ini Pak. Obat sirup untuk mah, untuk demam, Wah, untuk batuk gitu. tunggu dulu Pak. Iya. Pak Sumono mau mengatakan bahwa warga Desa Metu sudah buat sirup untuk obat batuk sendiri. Iya. Yang demam. benar ini Pak. Iya. Iya. Sirup untuk demam dan batuk produksi Desa Metu. Iya. Luar biasa. Produksi Desa Metu, sirup batuk ala Desa Metu. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, Pak. Banyak ya Pak ya? Iya. Ada lagi Pak? Ada ini produksi yang asli Metu ini. Wah. Ini. Ini dia. Iya, ini Oh, ini stik tulang lele. Iya. Ini dari? dari Metu juga ini. Sini juga. Ada dari desa ini semua sini. Oke, ada dari kulit lele. Oke, iya. Berarti di sini ada peternakan lele ya Pak ya di Metu ini ya? Iya. Oke, Kita dan kita juga punya kolam lele sini. wah, kolam lele juga punya. Wah, lengkap ya. Oke, ini dia nih. Koperasi Desa Merah Putih. Metu abon lele Pak. Abon Jadi- lele, tadi kalau terkenalnya di Boyolali kan abonnya sapi ya. Oke. Jadi ini pengembangan dari seluruh Boyolali banyak abon-abon lele muncul ini. Iya, Luar muncul biasa. abon lele. Jadi ada keripik kulit lele, Lele. ada stik tulang lele. Wah, ini lengkap deh, serba lele ini Pak ya. Dan ini adalah produk binaan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya, betul. Yakin Pak ini akan jalan Pak? Atau sudah jalan sebetulnya? Sudah, kita kan buka dari tanggal 14 sampai sekarang. Per tadi malam penjualan kita sudah 125 juta. Ini dari lereng Gunung Merbabu. Babu ya. Oke. Ini sebelah ini. Ini cabai ceplus, Terus ya. cabai rawit. Oke. Wah ini nih cabai rawitnya pedes. Jadi dipastikan bahwa ini produk hortikultura ini, Ya. ini juga adalah produk sekitar Desa Metu, Iya, iya. Betul, Boyolali aja nih. Boyolali. Semua ya. Ya. Lengkap. Jadi sembako. Biar kebutuhan masyarakat tercakup di sini semua aja. Oh ini juga Pak? Iya, ini gasnya dari Pertamina itu. Kita sebagai outletnya. Oke. Jadi outlet LPG-nya juga Iya, ada. Betul, betul. Ini Lengkap sih. iya. Luar biasa. Jadi kita kasih timbangan supaya nanti ditimbang tidak ada pengurangan daripada berat gasnya. Oke. Jadi ada timbangannya Iya. nih. Ini jadi Timbangan gas. timbangannya benar-benar disiapkan dan dipastikan bahwa ini sesuai semua ya Pak ya. Iya, oke. Oke. Nah, ini dia. Nanti- Kalau ini apotiknya, Pak. Kalau kita lihat di sini apotiknya juga ada dan ini melayani warga Desa Metu. Iya. Ini luar biasa. Ini juga yang jaga apotiknya di sini, Pak. Apoteker juga. Apoteker. Iya, Bapak apoteker. dua apoteker sini. Oke. Ibu apoteker juga? Iya. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Muhammad. Iya. Benar-benar apoteker ya, Pak ya? Betul. Oke, jadi yang jaga apotek di sini adalah apoteker. Apoteker. Ibu juga. Apoteker. Oke, jadi coba itu Bu, calung gitu ya Bu ya. Nah, ini produk dari Metu. UMKM. UMKM Metu. Jadi ini benar-benar ampuh nggak ini? Ah. Iya, ini sudah BPOM juga. Udah BPOM juga ya? Iya. Kalau Iya. kata BPOM sudah terdaftar, terregister, ada
kurasi BPOM-nya, terus kemudian dijaga oleh apoteker ya. Saya pikir sih aman lah kita di sini. Aman. Sehat-sehat nih warga Metu, Pak. Amin. Luar biasa. Hampir lengkap bisa dikatakan obat-obatnya di sini, Pak. Kita siap melengkapi kebutuhan masyarakat di sini. Jadi ketika ada kekurangan akan kita akomodir agar masyarakat juga mendapatkan sesuai yang dibutuhkan dan diresepkan oleh dokter di klinik. Buka berapa jam? Ini masih dalam tahap perizinan. Oke. Kemungkinan nanti kita buka 2 shift. 2 shift dari jam berapa? Dari Jam 6 udah buka. Dari jam 8. 8 pagi 8 pagi sampai jam 3. sampai jam 3 sore. Kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 9. Dari jam 3 sampai jam 9. Ada dokternya nggak? Dokter dari klinik. Oh, ada di kliniknya juga ya sebelah ya. Oke, kita langsung lihat kliniknya. Boleh, terima kasih ya Mas ya, Mas Muhammad ya. Terima kasih ya. Bukan hanya di Desa Metu Boyolali, tapi di Bumi Pertiwi. Karena saya yakin betul ini klinik gigi yang mungkin satu-satunya di Koperasi Desa Merah Putih. Betul Pak? Wah, Bisa juga. jadi saya adalah orang pertama yang diperiksa giginya di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, ini sekarang kita ke klinik kesehatannya ya Pak ya. Kesehatan. Luar biasa nih. Kita siapin ini. Ini ruang screening ya? Iya, betul. Oke, jadi ketika dia mendaftar, pasien mendaftar langsung ke screening. Oke, tensi. Saya boleh ditensi nggak Pak? Ini Boleh, ya. Operasi Desa Merah Putih luar biasa. Ini tenaga medis juga Iya. dari puskesmas. Dari Juga. Mas di sini juga. Ini asli Metu juga ini. Oke. Sana juga. Calon tukang sunatnya ini nanti. Ini nanti kita sekolahkan menjadi sunat modern nanti ya. Untuk mendapatkan sertifikat juga. 101 artinya normal. Terima kasih ya. Dengan Ibu siapa? Bu Deni. Dengan Bapak Wisnu. Ya, selamat melayani masyarakat ya, Bapak Ibu ya. Semoga sehat-sehat ya. Oke, sekarang kita ngelihat lagi. Ini ada Nih dokter gigi di gigi. ini gigi Iya. dengan dokter gigi, perawat gigi Iya. dengan Bapak siapa? Pak Aris. Iya. Pak Aris. Saya boleh cek gigi nggak? Boleh, langsung boleh. Ini alat kok luar biasa ini Pak. Ini baru, betul. Baru ada di sini. Ini lengkap amat ini Pak. Wah, bisa scaling juga. Alat scalingnya lengkap. Luar biasa. Wah lah. Oke. Kita cek dulu gigi. Cuman foto-foto aja. Iya. Nggak perlu Kelihatan. Nah, saya adalah orang pertama yang cek gigi di Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Bukan hanya di Desa Metu Boyolali, tapi di Bumi Pertiwi. Karena saya yakin betul ini klinik gigi yang mungkin satu-satunya di Koperasi Desa Merah Putih. Betul Pak? Wah, Bisa juga. jadi Pak Presiden, seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa harus ada ruang pemeriksaan gigi untuk anak-anak bangsa. Saya adalah orang pertama yang diperiksa giginya di Koperasi Desa Merah Putih. Saya ikhlas Pak. Jadi perawat yang menangani ya berarti ya. Tapi ada dokter gigi juga. Ada. Oke. Dan di sini ini ada ruang konseling Pak sebentar Iya, Pak. ada. Ini ruang konseling apa ya? Pada keluar gitu. Boleh masuk ya Pak ruang Siap, konseling? siap. Misi Pak. Ini ruang konseling. Iya. Untuk konseling apa? Bisa dari konseling farmasi, Oke. kemudian dokter gigi, gizi, posyandu juga Oke. dari bidang kita mungkin nanti Oke. dengan puskesmas. Oke. Nah, ada 2 ruangan lagi, yaitu ini ruang pemeriksaan umum ya. Dan umum ya. Oke. Luar biasa ini. Dan juga sudah ada beberapa alat medisnya. Sini. Ini ruang terapi. Ini ruang fisioterapinya. Iya. Walah. Ini dia ya Pak ya? Iya.
Jadi kita bisa terapi di sini ya Pak ya? Bisa. Untuk khusus tulang belakang di sini. Super lengkap sih. Dan kita akan ke kantor dan melihat, oh sudah ada struktur kepengurusannya juga ya Pak ya? Ya. Ini ruang administrasinya. Ya. Wah, ruang administrasinya aja begini nih lengkap. Ya. Ada CCTV. Ada CCTV. Ini apa nih Pak? Berangkas Bapak. Wah, Berangkas ini. ini berangkas nih. Berangkas ini. Walah, hati-hati kalian nggak akan bisa menembus berangkas pertahanan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Metu. Berarti segala sesuatu yang kaitannya dengan bagi hasil dan aset segala macam aman di sini. Aman, ya. Diyakinkan aman ya Pak ya? Aman. Luar biasa nih. Oke, dan Anggota pengawas pengurus. ini ruang rapatnya Pak, Ya. ruang pertemuannya. Oke, halo Bapak, Ibu, Ya. anggota pengawas, ada ketua pengawas, ada ketuanya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Krisetyo. Pak Krisetyo, sudah berapa anggotanya? 703. Warga Desa Metu semua. Berarti kasnya sudah berapa banyak tuh Pak? 4,9. Nah, bener Bapak. Berapa Pak? 4,9. 4,9 miliar. Nah, Ini kalau lihat penjualan hari per hari. coba ini, kita boleh lihat ya. Ini live, Live. jadi Live. sistemnya online. Oh, sistemnya online. Ini penjualan kalau untuk per hari ini kita bisa lihat. Oke, tunjukkan ya. Hari ini ya. Hari ini 5.280. Hari ini. Hari ini aja 5.287.32 rupiah. Itu untuk hari ini. Oke. Kita total dalam 1 bulan ini Ini sudah 1 bulan. Dari tanggal 14 sampai sekarang. 12 hari itu sekitar 130,531. 130 juta 531.543. Di sini. Ada marginnya. Marginnya 22 sekian. Dapat. 22 juta. Wow. Secara persen itu 17,2%. Oke. Yang paling banyak itu belanja apa di sini warganya? Sesuai dengan girenya sembako Pak. Sembako ya. Oke. Luar biasa. Moto visi misi Kopdes Merah Putih Metu, Koperasi Desa Merah Putih Metu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yaitu sinergi masyarakat, wujudkan ekonomi berbasis gotong royong. Saya berharap ini menjadi koperasi desa percontohan yang bukan hanya dari infrastrukturnya, Pak, Siap. tapi dari manajemen dan pengelolaannya, Oke. termasuk kepercayaan warga desanya. Apa yang dibangun secara gotong royong akan dikembalikan secara adil dan merata. Kira-kira demikian, Yang Pak. diutamakan itu. Bagaimana Bapak melihat? Akankah Bapak yakin ini akan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, membangun sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, berbasis gotong royong, di mana warga desa secara langsung bisa mendapatkan manfaat dari komunitas-komunitas desa yang ada di sini? Kalau di Desa Metu sendiri saya 100% yakin. Karena setelah kita kumpulkan dari seluruh warga, antusiasnya tinggi sekali. Dan tinggi dan semua kita lihat sendiri yang belanja setiap hari sudah luar biasa. Jadi, dia juga tahu persis nanti hasilnya. Karena pengelolaan terbuka, anggota sudah tahu sendiri nanti. Di HP-nya sudah diklik, sudah tahu simpanan saya berapa, saya dapat poin berapa, saya belanja ke sini berapa kali, sudah ada. Tahu dia. Karena sistem transparan, akuntabel, maka warga akan percaya. Iya, Termasuk betul. tokoh masyarakatnya juga ya Pak ya? Iya, tokoh Jangan sampai otomatis. kayak praktek-praktek yang sebelum-sebelumnya. Ya, koperasi unit desa disebutkan hanya menguntungkan sekelompok pihak saja segala macam. Itu tidak ada di sini. Tidak Pak. ada. Tidak ada, semua warga anggota terbuka. Baik. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Sumono Siap, sudah menerima kami di sini. Semoga Pak ini menjadi berkah buat Amin. desa Amin. Metu Siap. di Boyolali, Jawa Tengah. Oke, kita akan melihat testimoni dari warga yang berbelanja di gerai sembako Koperasi Desa Merah Putih Desa Metu. Ini dengan Mbak siapa Mbak? Sandra. Mbak Sandra. Melihat di sini ada Koperasi Desa Merah Putih. Oke, tanggapannya gimana? Sangat bagus sih buat masyarakat, memudahkan juga dari sekitar, maksudnya dari harganya juga terjangkau dari masyarakat juga. Harganya?
terjangkau juga. Lebih terjangkau? Iya. Dibandingkan di swalayan-swalayan? Kan iya. Banyak juga belanja di sini ya? Iya. Oke, ada klinik kesehatan, ada apotek, dan ada gerai sembakonya. Harapannya apa? Harapannya untuk masyarakat bisa untuk apa itu namanya ya? Lebih membantu warga masyarakat ya. Tentang apanya? Lebih dekat tempatnya, terus pusatnya kan juga satu tempat, ada toko, ada klinik, ada apoteknya juga. Oke, makasih ya, Mbak ya. Makasih. Masyarakat desanya perlahan-lahan mulai terbangun lagi mindset bahwa mereka bisa produktif. Nah, sekarang negara hadir untuk membangun ini koperasi-koperasi di desa-desa. Ini jalan yang benar, ekonomi yang sesuai sama konstitusi kita. Nah, ini menarik karena gerai yang disebutkan sebagai percontohan, gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ada di Desa Metu, Boyolali, Jawa Tengah. Saya bersama dengan Menteri Koperasi dari Wirutono. Ceritakan kepada kami, Pak, di luar dugaan ya, Pak ya. Ini saya pikir tadi semacam mall kecil dibangun sini. Ini kompleks Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Artinya kompleks ini ada berbagai jenis kegiatan koperasi desa. Salah satunya ini gerai sembako atau biasa disebut ini retail modern. Jadi dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa barang-barang yang ada gas LPG 3 kilo, ada minyak goreng, kemudian juga ada produk-produk yang lain-lainnya. Layaknya retail modern yang ada. Nah, kami mengharapkan dan kita bayangkan coba kalau ada 80.000 retail modern yang seperti ini atau gerai sembako yang seperti ini, itu akan dahsyat sekali, Abraham. Ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi perbedaannya adalah kalau ini karena dimiliki oleh koperasi, hasil keuntungannya akan kembali ke anggota masyarakat desa itu. Nah, sekarang anggota Koperasi Desa Metuk ini, Koperasi Desa Merah Putih Metuk ini sudah 700 orang dari sekitar 4.000-an masyarakat yang dewasa yang ada di sini. Jadi udah hampir 30%-nya menjadi anggota Koperasi Desa Metuk. Jadi ini contoh kalau ini untung, terus jadi retail modern, hasil produk masyarakat di desa ini yang kerajinan, kuliner juga bisa dijual di sini. Jadi ini nanti akan kembali uangnya ke masyarakat desa. Kalau lihat model percontohan seperti ini, ngeri-ngeri sedap juga ini, Pak Menteri. Saya rasa yakin ini Maret 80.000 gerai. Tapi ternyata bisa, ya mungkin tidak seideal ini, karena nanti juga akan sangat tergantung. Tetapi Presiden menginginkan bangunan fisik gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana penunjang yang lainnya itu dibuat sebaik inilah. Jadi ada toko sembakonya, retail sembakonya, kemudian ada posko kesehatannya juga ya? Ada, ayo lihat. Oh, luar biasa ini. Ini di belakang kita, ini adalah? Ini ada apoteknya? Apotek desa, apotek desanya, kemudian ini juga ada fasilitas klinik desanya. Oh, luar biasa. Ini super lengkap ya Pak Menteri. Ada pemeriksaan, screeningnya. Kita juga ada kegiatan yang boleh masyarakat desa sesuai dengan potensi desanya. Jadi ada yang mungkin nanti ada yang koperasi desa ada kegiatan tambahannya ya di luar yang ini ada kegiatan kuliner, kerajinan. Kemudian juga ada wisata desanya mungkin. Kita lihat ruang fisioterapi. Ini ruang fisioterapi. Ini luar biasa nih, Pak Menteri. Boleh berkenan duduk kali ya Pak Menteri ya kita di sini ya. Wow, jadi ini ruang fisioterapi. Ya ini sih udah rasanya cukup, lebih dari cukup ini untuk ukuran desa. Ini bukan lebih dari cukup lagi, ini luar biasa saya pikir. Ini luar biasa. Mudah-mudahan makanya Koperasi Desa Metuk ini, Koperasi Desa Merah Putih Metuk ini akan jadi contoh. Dan kemudian mudah-mudahan menularkan semangat ke desa-desa di Boyolali, bahkan di daerah-daerah yang lain. Bahwa gambaran inilah sebenarnya yang diinginkan oleh para pendahulu kita. Ada pertumbuhan ekonomi di desa, yang kemudian orang desa juga punya badan usaha, namanya koperasi. Jadi koperasi dan desa, dua kata dalam satu tarikan nafas.
sekaligus kita bangun koperasinya, sekaligus kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Nah ini pasti nggak sedikit pembiayaannya, Pak. Ini kemarin tadi kan kita dengar dari para pendiri koperasi desanya ini. Mereka gotong royong, ada sebagian yang memang masyarakat desa, tokoh-tokoh ini juga ada yang backgroundnya pengusaha dan lain sebagainya, itu bisa kok, buktinya bisa. Ini kan bukti. Jadi gotong royong itu membangun bersama-sama, kemudian royong itu membagi nanti hasil kegiatan koperasi desa ini untuk masyarakat. Nah, kalau di sana kan kita melihat figur nih, Pak Menteri. Tentu Anda ada lokomotifnya, karena Anda bisa dikatakan di garis depan untuk memastikan instruksi Presiden yang sudah disampaikan itu akan terlaksana. Gitu. Tapi kalau kemarin kan instruksi Presiden itu juga melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Ya, saya hanya ikut membantu mengkoordinir pelaksanaan hariannya aja. Tapi yang terpenting adalah tokoh-tokoh yang ada di desa-desa. Sekarang mereka sadar lagi bahwa mereka tidak hanya menjadi objek atau penerima manfaat. Mereka sekarang harus menjadi subjek. Masyarakat desanya perlahan-lahan mulai terbangun lagi mindset bahwa mereka bisa produktif. Tapi kan nggak semua desa, Pak Menteri, punya figur atau tokoh yang seperti yang ada di Desa Metuk ini misalnya. Mereka percaya karena tentu sudah ada investasi sosial, investasi ekonomi yang sudah terbangun sebelumnya, sehingga pada akhirnya mereka mau urunan nih untuk memastikan terbangunnya koperasi. Tapi mereka saya rasa juga menjadi semangat, menjadi percaya diri lagi karena melihat presidennya Pak Prabowo dalam hal ini punya cita-cita besar tentang koperasi dan punya pemihakan yang tegas. Nah, itu nular juga. Jadi kemudian respon masyarakat, ya kalau kemudian dibuktikan dengan kondisinya seperti sekarang ini kan luar biasa nih koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Metuk ini. Ini saya juga kaget gitu. Tapi ini keren. Bagaimana memastikan bahwa tokoh-tokoh itu tadi, partisipasi tokoh, kan Anda bicara soal top down. Nah tentu itu secara instruksi pasti dia akan top down, tapi secara prakteknya dia harus bottom up. Pelibatan partisipasi masyarakat, tokoh hadir di sana. Waktu pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam tahap legalitasnya kemarin, itu kan harus melalui musyawarah desa. Artinya musyawarah desa itu seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di desa itu terlibat mendiskusikan, mendirikan segala macam. Jadi menurut saya sebenarnya orang desa ya bisa punya kekuatan gitu, sekiranya memang diberikan ruang, diberikan kesempatan. Mereka jangan diajari cuma jadi objek atau penerima manfaat. Saya rasa sih banyak tokoh-tokoh yang karena pikirannya Pak Presiden tentang koperasi, tentang kembali menjadi konstitusi ekonomi kita, kembali ke ekonomi Pancasila kita, itu menjadi penyemangatnya teman-teman di desa-desa juga. Jadi selama ini kan masyarakat desa, koperasi itu kalah bersaing dibandingkan dengan korporasi, apalagi korporasi besar kayak gitu. Retail, bisnis retail lainnya. Ya, jadi memang sekarang harus dibalik mindset. Inilah yang sebenarnya penggeseran arah ekonomi kita kembali Presiden yang inginkan menjadi arahnya kembali ke ekonomi konstitusi kita. Ini kan nggak mudah ya Pak Menteri. Saya bayangkan Maret itu 80 gerai, Anda sudah melakukan groundbreaking di Cibitung, kemudian di berbagai tempat Anda safari hampir tiap hari kita ikuti. Tapi yang jelas begini, bagaimana penyediaan lahannya misalnya, itu salah satu perkara yang sekarang harus kita tiap hari diselesaikan lebih dulu. Di Kementerian Koperasi dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri, dibantu dengan teman-teman dari Kodim dan dari pemerintah kecamatan, desa, gubernur, bupati, wali kota. Sekarang inventarisir tanah-tanah, titik tanah-tanah di desa-desa sudah secara bertahap masuk ke kami, dan begitu tahap tanah-tanahnya tersedia langsung dibangun. Jadi sekarang sedang dibangun kurang lebih hampir 5.000-an.
titik-titik tanah yang sedang dibangun. Tapi setiap hari kita terus menginventarisir titik-titik tanah yang lain-lainnya. Supaya nanti target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden dalam hal ini Maret 2026 itu sudah terbangun fisiknya dan sudah mulai operasional semua. Insya Allah kita juga tetap harus melakukannya dengan tenang, dengan teliti, kemudian jangan menjadi masalah kan kemudian hari itu. Yang sifatnya kuantitatif itu melupakan aspek kualitatifnya. Termasuk aspek legalitasnya, Pak. Iya, termasuk. Udah. Tapi rasanya kalau lihat kemarin kita berhasil 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih legalitasnya terbentuk melalui musyawarah desa khusus itu juga bukan soal yang ringan tuh, Mas Abraham. Bisa kok. Nah, sekarang kita mulai tahap operasional dari mulai bangun fisik dan operasional. Saya yakin. Dan saya yakin juga ketika memang kepemimpinan Pak Prabowo itu satu hal, tapi bagaimana kemudian trust dari masyarakat itu adalah hal yang juga penting dan begitu signifikan. Kita tahu bahwa praktek koperasi unit desa itu kan sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak sedikit perkara di sana yang membuat warga tidak lantas lagi mempercayai praktek jalannya koperasi karena dianggapkan hanya menguntungkan kelompok kepentingan sekian. Kalau 30 tahun terakhir ini dengan segala hormat memang lebih banyak memberikan privilege kepada perusahaan-perusahaan atau korporasi itu. Negara hadir untuk memberikan keistimewaan kepada perusahaan-perusahaan besar itu. Nah sekarang negara hadir untuk membangun ini koperasi-koperasi di desa-desa. Jadi gitu. Dulu negara hadir, tapi hadirnya memberi privilege ke Serakahnomics itu. Nah sekarang enggak, Presiden bangun koperasi-koperasi desa untuk supaya ada keadilan sosial bagi masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau 30 tahun koperasi menjadi inferior, menjadi kalah, tersisih, bukan berarti koperasinya gagal, tapi pemihakan pemerintah yang kurang mungkin gitu. Jadi ya. Dan sekarang posisi itu berbeda. Sekarang harus dikembalikan lagi. Bukan tugas ringan, tapi ini jalan yang benar. Tuh, jalan ekonomi yang sesuai sama konstitusi kita. Itu, ini baru nanti semua pihak, TNI, polisi, kejaksaan, seluruh unsur masyarakat bantu, tolong-menolong membangunkan lagi koperasi dan desa-desa. Dan Anda yakin publik akan kembali percaya? Ya, ini soal kepemimpinan. Saya yakin Presiden punya pemihakan yang jelas. Ini membangkitkan semangat kok. Kalau KUD dulu tidak gagal, ada koperasi simpen pinjam. Itu mekanisme bertahannya koperasi-koperasi. Betul. Jangan-jangan yang bikin istilah ketua untung duluan, apa segala macam. Jangan-jangan korporasi yang besar-besar itu yang takut bersaing dengan koperasi-koperasi. Sekarang kalau adil, lapangannya adil, arenanya adil, ayo kita bersaing secara sehat. Koperasi dengan korporasi-korporasi, dengan BUMN. Kita berikan yang terbaik untuk negeri ini. Dan monitoring itu langsung ke akar rumput juga ya? Ya kan, monitoring kan ada, kami di Kementerian Koperasi sekarang dengan teknologi, ada sistem informasi manajemen koperasi desa, ada kita menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan mitigasi resiko dan pengawasan, semua bisa sekarang dengan teknologi, dengan digitalisasi menjadi lebih ringan. Itu. Terakhir nih Pak Menteri, Anda mendapatkan tanggung jawab yang tidak mudah. Ini bicara mengenai 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Satu program lokomotif yang ditunggu-tunggu Republik ini tentu adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mudah-mudahan ya, dengan segala kerendahan hati saya mohon doa, dukungan seluruh rakyat ini bisa terlaksana. Karena ini adalah amanat konstitusi, amanat dan cita-cita para pendahulu kita. Nah sekarang beruntung kita punya presiden yang memikirkan kembali koperasi. Kami semuanya tinggal menerjemahkan ini menjadi terimplementasi di desa-desa. Masalah pembiayaan yang disebutkan 3 miliar itu sudah paripurna? Udah, nggak ada masalah. Insya Allah, jadi sekarang tinggal gercep, kita nyari titik-titik tanahnya, bangun fisiknya, kemudian mengoperasionalkan itu. Luar biasa. Saya Abraham Silaban duduk bersama dengan Pak Menteri Ferry Juliantono, dan saya membersamai beliau dan melihat
dengan mata kepala saya sendiri berbagai tempat di Kalimantan Tengah, kemudian di Kabupaten Tangerang, dan kali ini di Desa Metu, Boyolali. Beliau bersafari melakukan tugas yang disampaikan oleh Presiden, dan kita berharap bahwa ini betul-betul berdampak pada masyarakat yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Siap, thank you. Terima kasih. Luar biasa.